Bismillah, taufiqullah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang yang cerah ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Termasuk kenikmatan spesifik di hari ini, kita bisa bertemu, bertatap muka dengan saudara-saudara seiman, seislam dalam rangka bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang luar biasa juga di siang hari ini ketika banyak orang yang sulit untuk tidur, menghabiskan biaya yang tidak sedikit ke rumah sakit, kita masih diberikan nikmat kantuk yang sangat luar biasa oleh Allah. Dulu katanya ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang mengantuk, otak itu bekerja dengan gelombang alfa katanya. Makanya dulu penelitian barat menyebutkan bahwa ketika ingin memberikan nasihat, ketika ingin memberikan hal-hal yang bersifat kebaikan kepada anak, tanamkan ketika sebelum tidur katanya. Nah, mudah-mudahan di sela-sela lelahnya teman-teman yang sedang ngantuk juga gelombang alfanya aktif, sehingga apa-apa hal-hal baik yang keluar dari mulut saya atas izin Allah bisa diterima dengan maksimal. Ya, mohon izin mungkin melanjutkan pembahasan, menyampaikan ulang kembali mungkin beberapa di antara atau semua teman-teman di sini sudah hatam mempelajari Sirah Nabawiyah dari mulai fase Mekah, fase Madinah, mulai peristiwa-peristiwa penting dan sebagainya. Betul kata Pak Jibri tadi, sebelumnya ada 6 episode yang mengawali di fase Madinah ini, mulai dari persiapan, perang-perang, sampai terakhir kemarin yang dibahas oleh Ustadz Abdul Aziz terkait dengan perang Mu'tah dan Futuh Mekah atau Fatuh Mekah, pembebasan Mekah. Yang akan saya bawakan sekarang kisah atau peristiwa yang terjadi seputar perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ketika itu Rasul berusia kurang lebih 62 tahun di masa tahun ke-22 kenabian. Ini yang menarik kalau teman-teman perhatikan. Perang Tabuk ini terjadi ketika Islam sebagai sebuah sistem negara, Islam sebagai sebuah kekuatan politik, kekuatan militer telah tiba pada bentuk yang cukup atau sangat stabil. Dan bisa kita lihat dari sejarah Sirah Nabawiyah yang kita baca sama-sama, bahwa kurang lebih Rasul hanya butuh waktu 9 tahun, 8 atau 9 tahun, bagaimana membuat sebuah negara, mungkin kalau Madinah kita ibaratkan sebagai negara sekarang, atau sebuah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem militer yang sangat stabil, sehingga di tahun ke-9 ini relatif semua masalah-masalah yang ada di awal sudah tidak ada. Ekonomi sudah beres, sudah bikin sistem pasar yang bagus di Madinah, gangguan-gangguan juga sudah tidak ada, hubungan dengan Quraisy sudah membaik pasca Fatuh Mekah, gangguan-gangguan dan fitnah-fitnah kejiran Yahudi juga sudah selesai di perang Haibar. Dan perang Tabuk ini istilahnya memulai babak baru, babak ekspansi mungkin, bagaimana Islam menunjukkan kekuatannya kepada negara-negara atau kepada daerah-daerah di luar Islam. Ini terjadi Tabuk. Tabuk ini nama daerah, sekarang letaknya itu di sekitar arah barat daya Jazirah Arab, berbatasan dengan berbatasan dengan Yordan, Palestina, Syam kalau dulu. Dan kita mungkin akan terkagum-kagum dengan kondisi saat itu, di mana 9 tahun, waktu yang relatif singkat, tapi Islam sudah menjadi kekuatan yang sangat disegani, kekuatan berdaulat yang bisa istilahnya mengambil peran di peradaban-peradaban sekitarnya. Dan kalau kita refleksikan,
negara kita sudah 77 tahun merdeka kurang lebih tahun ini, dan rasanya sudah berapa kali 9, berapa kali 9 kalau dikalikan 9 itu udah berapa kali lipatnya masa yang Rasul gunakan untuk membangun sebuah negara, membangun sebuah peradaban. Ya memang begitu yang akan terjadi ketika orang-orangnya mungkin tidak tepat, tidak cukup cakap dan sebagainya, serta banyak gangguan dan sebagainya, sehingga masih butuh waktu yang lama. 77 tahun kita merdeka, kita pun masih merasa hal-hal yang harusnya sudah tidak terjadi. Kita belum bisa jadi negara yang berdaulat, pemerintah belum bisa mensejahterakan rakyat secara maksimal. Ya, kembali lagi ke topik utama tentang Perang Tabuk. Perang Tabuk ini sudah seperti kebiasaan Rasul pada perang-perang sebelumnya. Biasanya di perang-perang sebelumnya Rasul tidak pernah menceritakan teknis atau meminta persiapan teknis kepada para sahabat atau umatnya. Tapi di perang Tabuk ini Rasul meminta secara khusus kesiapan fisik, mental, dan harta para sahabat atau umat Islam pada waktu itu. Rasul mengumumkan secara resmi, mengiklankan secara tegas bahwa perang ini harus diikuti oleh semua kaum muslimin. Padahal kenyataannya pada waktu itu sekitar bulan Rajab, 2 bulan sebelum bulan Ramadan, Jazirah Arab itu kondisi cuacanya sedang panas-panasnya. Pertama panas di Jazirah Arabnya sendiri. Kedua, katanya daerah Tabuk ini mempunyai cuaca yang lebih panas dibandingkan daerah Madinah. Para sahabat, para umat muslim sudah mengetahuinya, sehingga ketika disebutkan perang Tabuk, ada satu alasan yang muncul. Alasan tambahan selain di bulan Rajab ini biasanya buah-buah yang mereka tanam, yang notabene kebanyakan kurma, mulai ranum, tinggal sedikit lagi masa panennya. Ada 2 alasan lagi yang memberatkan, mungkin makanya Rasul meminta kesiapan para umat Islam pada waktu itu untuk siap bersegera menyambut panggilan jihad ini. Dan benar saja dari alasan tersebut muncul beberapa golongan yang akhirnya yang meminta keringanan kepada Rasul. Dan di kemudian hari ternyata diketahui terbagi menjadi 4 golongan. Ada golongan yang tidak bisa ikut perang karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan. Ada golongan yang tidak bisa ikut perang karena memang mereka tidak ingin mangkir tugas, tapi mereka lebih ke ingin pergi, tapi kondisi logistik, kondisi kendaraan, kondisi keuangan sudah tidak mencukupi untuk menambah pasukan. Tapi ada juga golongan kaum munafikin yang memang benar-benar tidak ingin pergi perang. Dan yang terakhir, ada orang-orang muslim yang dalam keadaan ragu-ragu. Ya ragu-ragunya tadi, karena cuacanya panas, masa panen sebentar lagi tiba. Dan konon katanya untuk yang pernah ke Arab, di bulan-bulan segitu, di bulan Rajab itu, buah kurma yang dipanen pada bulan itu adalah buah kurma yang paling manis dan memiliki harga jual yang tinggi. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah pasukan yang angkat berangkat perang, terkumpul juga sumbangan-sumbangan dari para sahabat. Kondisinya saat itu pasukan muslim sekitar 30.000 orang yang dikabarkan akan melawan 100.000 orang dari pasukan Romawi atau Bizantium. Dengan kondisi harta yang terbatas, beberapa ulama bahkan meriwayatkan ada dua pendapat. Yang pertama, kendaraan yang digunakan itu unta, dan satu unta itu dipakai bergantian oleh 3 orang, bahkan ada yang menyebutkan oleh 8 orang. Jadi bergantian oleh 3 orang atau 8 orang. Jarak dari Madinah pada waktu ke daerah Tabuk sekitar 780 km. Kalau kita bandingkan sekarang dengan kondisi kita, mungkin jaraknya kurang lebih Bandung-Surabaya, mungkin Bandung-Surabaya 770-an sekitar itu. Dan jalan kaki dalam artian kalaupun pakai kendaraannya tidak dipakai penuh oleh seorang diri. Bisa Bapak Ibu bayangkan betapa beratnya hal yang harus dilalui. Selain tadi merelakan harta di awal, yang berikutnya harus berkorban fisik dengan perjalanan yang jauh. Tapi karena keimanan yang cukup tinggi di antara kaum muslimin, akhirnya mereka berangkat perang pada waktu itu. Perjalanan pulang perginya menghabiskan waktu sekitar 30 hari. Totalnya 30 hari itu bolak-balik, berarti mungkin sekitar 15 hari pergi, 15 hari pulang. Dan mereka menunggu ketika sudah sampai di Tabuk,
mereka menunggu selama sekitar 20 hari. Tapi yang terjadi ternyata pasukan Romawi pada saat itu tidak jadi menghadapi kaum muslim. Dia setelah menunggu 20 hari tidak terjadi kontak fisik, pertempuran antara kedua pihak, karena kaum Romawinya, tentara Romawi Bizantium pada waktu itu tidak berani mungkin dengan berbagai alasan. Saya pernah dengar juga katanya pasukan yang 10.000 itu total pasukannya, sementara pasukan yang di Tabuk sendiri hanya sebagian. Mohon diralat kalau salah. Katanya sempat meminta bantuan pasukan Romawi, tapi Kaisar Romawi pada itu berkata seperti ini, apakah benar yang akan kita hadapi ini seorang nabi? Orang-orang Tabuk membenarkan itu, dan dia bilang kalau memang benar yang dihadapi seorang nabi, maka aku akan tidak ikut dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya mungkin karena kurang pasukan dan sebagainya tidak jadi perangnya, tapi Rasul dan kaum muslimin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi selama 2 hari berkemah di tempat itu menunggu terjadinya perang, melakukan dakwah ke sekitar penduduk Tabuk. Jadi tetap dakwah, menyiarkan Islam, sehingga hampir sebagian besar penduduk Tabuk pada waktu itu pada akhirnya memeluk Islam. Setelah dakwahnya selesai, maka kaum muslimin pun bertolak kembali ke Madinah. Ini adalah perang terakhir yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada waktu itu berusia sekitar 62 tahun, dan tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Jadi benar perang terakhir, dan peristiwa itu ada peristiwa Haji Wada. Menurut beberapa ulama, hikmah dari perang Tabuk ini sebenarnya bukan hanya konfrontasi militer antara pasukan muslimin dengan tentara Romawi atau Bizantium, karena memang tidak terjadi perangnya. Tapi hikmahnya adalah, pertama, di sini pasukan muslimin atau umat Islam lebih menegaskan lagi, lebih menguatkan lagi posisinya kepada negara-negara atau kerajaan-kerajaan di sekitar wilayahnya, bahwa kerajaan Islam, negara Islam sudah sangat kuat pada waktu itu, sehingga menjadi sebuah negara yang berdaulat yang tidak begitu mudahnya untuk dikalahkan oleh negara lain, daerah-daerah lain. Dan yang kedua, sebenarnya mengutip perkataan Ustaz Khalid Basalamah, bahwa hikmah terbesar dari kejadian perang Tabuk ini adalah perang antara kaum muslimin dengan kaum munafikin secara tidak langsung. Karena ketika perang ini dideklarasikan oleh Rasul, kaum munafikin dengan segala upaya, segala cara meminta keringanan, bahkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Bapak Ibu bisa lihat di surat At-Taubah ayat 98 sama 41 kalau tidak salah. Saya sebutkan, ada yang alasannya karena panas, lebih baik tinggal di kota Madinah saja. Di Quran surat At-Taubah disebutkan juga, kalau seandainya mereka tahu bahwa neraka jahanam lebih panas, pasti mereka akan memilih untuk ikut pergi perang. Dan ada yang menarik nih, ada seorang yang termasuk orang yang pertama meminta izin kepada Rasul. Alasannya sangat lucu sekali, dan tercantum juga surat Quran surat At-Taubah. Dia berkata seperti ini, ya Rasulullah, katanya, tidak ada seorang pun di daerah Arab yang lebih tahu terhadapku, bahwa ketika aku pergi, bahwa aku itu seseorang yang mudah tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Jadi kalau aku pergi ke sana, aku khawatir aku akan mendapat fitnah. Lalu Rasul mengambil kesimpulan, akhirnya mengizinkan, tapi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama, Rasul sudah tahu orang itu munafik. Yang pertama. Yang kedua, Rasul juga beristihad pada akhirnya, mungkin benar seperti itu. Tapi dibahas di surat At-Taubah juga alasannya, dan dibahas juga surat At-Taubah bahwa akhirnya Allah mengampuni Rasulnya karena telah mengizinkan orang munafik tersebut. Nah, di awal tadi saya sebutkan bahwa ada 4 golongan sebenarnya yang tidak ikut perang dengan berbagai alasan, dan hampir semua keempat golongan itu mendapatkan konsekuensi yang berbeda-beda. Golongan yang pertama yang sakit secara syar'i tidak dapat konsekuensi apa-apa.
golongan yang kedua, kaum al-bukaan kalau tidak salah. Al-bukaan itu artinya kalau tidak salah orang-orang yang menangis, karena mereka menangis ketika meminta pergi perang dan tidak bisa diikut sertakan karena alasan kondisi logistik dan kondisi kendaraan. Mereka pulang dengan menangis. Mereka juga tidak dapat sanksi karena Rasul tahu bahwa mereka sebenarnya ikut pergi berperang, tapi karena kondisi tidak memungkinkan. Yang ketiga, kaum munafikin. Kaum munafikin tidak diberikan sanksi apa-apa karena Rasul sudah menganggapnya bukan bagian dari kaum muslimin. Dan menurut beberapa riwayat memang kaum munafikin ini spesial gitu. Tidak akan Allah kasih ganjaran di dunia, tapi nanti bukan mungkin, yang pasti di akhirat semuanya. Di akhirat semuanya sengaja dispesialkan mungkin dengan berbagai kelakuan yang bikin gemes kaum muslimin, sengaja diakhirkan. Dan yang terakhir, golongan yang ragu-ragu, ada beberapa orang yang ragu-ragu itu akhirnya diberikan sanksinya, diasingkan oleh Rasul selama 30 hari kalau tidak salah, terus ditambah lagi 40 hari sampai akhirnya mereka bertobat dan diampuni dosanya oleh Allah. Ini hikmah yang bisa kita ambil mungkin Bapak Ibu semua. Mungkin di antara kita ada yang pernah berpikir bahwa aduh, kalau saya hidup di iman Rasul, mungkin saya akan lebih taat, lebih beriman, lebih soleh dibanding sekarang karena dekat dengan suri tauladan yang kita sama-sama kagumi. Tapi ternyata kondisinya pada saat itu tidak juga. Ada orang yang dekat dengan Rasul, ada orang yang setiap hari bertemu dengan Rasul, ada yang bertetangga dengan Rasul, ada yang bahkan punya hubungan darah dengan Rasul, tapi tetap keimanan tidak bisa dilihat dari hal tersebut saja. Dan bisa kita lihat juga cobaan atau bentuk ibadah yang diharuskan jauh berbeda dengan sekarang. Kayak sekarang aja, Bapak Ibu bayangkan mungkin kalau kita sekarang diminta untuk pergi berperang di cuaca yang panas gitu. Jangankan berperang deh, beberapa di antara kita mungkin termasuk saya sendiri, mau sholat isya atau sholat subuh tiba-tiba hujan besar, pasti kita berpikir udah ada keterangannya, bisa dirusuh bisa rusuh, boleh sholat di rumah dan sebagainya. Sementara dulu bahkan kalau mengambil kisah Ummi Maktum pun tidak dapat rusuh dari Rasul gara-gara dia tidak bisa melihat. Rasul tetap menganjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait perang Tabuk. Sebenarnya masih banyak lagi hal yang belum saya sampaikan, termasuk mukjizat-mukjizat yang terjadi. Jadi pada waktu itu ada mukjizat yang mirip dengan perang Hondak. Jadi ada makanan yang sedikit, tidak bisa dibagikan untuk ke semua, tapi kemudian Rasul kumpulkan semua makanannya. Rasul berdoa dan minta keberkahan kepada Allah. Dan subhanallah makanannya bisa dibagikan dengan cukup sehingga pasukannya bisa mengisi perut mereka dan mempunyai energi yang cukup untuk melanjutkan perjalanan pulang dan pergi dan ketika berkemah di sana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.